Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Iguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar portofolio Cuan Troopers di akhir pekan ini? Moga-moga pada happy weekend karena kita lihat pelemahan indeks harga saham gabungan kita ini berlanjut dan juga tutupnya tadi deket-deket level 7100 gitu ya. Nih nanti kita langsung buka chartnya bareng-bareng. Nah dan juga masih ada capital outflow yang terjadi dan hari ini IHSG kita sayang sekali diwarnai juga dengan dividen ya, pembagian dividen, maksudnya cash dividennya Adaro yang juga sekaligus hari pooling untuk AADI gitu ya. Jadi Adaronya terkoreksi sempat ke level ARB di 2070 dan ini dikabarkan katanya masih bisa berlanjut ke depannya. Dan juga kita melihat dari sisi emiten-emiten lainnya juga, emiten perbankan terkoreksi, BBRI juga terkoreksi ya. Mungkin karena memang ini adalah akhir dari bulan November gitu ya. Nah, kita lihat soalnya pergerakan di bulan November itu di 10 tahun terakhir memang sering mengalami pelemahan atau memang terkoreksi. November kali ini sepertinya adalah November salah satu November yang terkoreksi cukup dalam 10 tahun terakhir, ada 3%-an begitu ya. Dan juga kalau tahun 2016 pernah sempat terkoreksi 5%-an. Nah, tapi moga-moga portofolio dari para cuan troopers ini tidak berada di zona merah. Karena kita lihat di tengah koreksi yang seperti ini sebenarnya banyak sekali emiten-emiten yang berpotensi dan berpeluang untuk kita koleksi begitu ya. Karena memang kalau kita lihat di sini secara teknikal indeks harga saham gabungan kita sudah menyentuh level-level supportnya ya, memang di level 7100-an begitu. Dan juga level 7000 itu sebenarnya adalah level-level yang cukup kuat gitu ya, dipertahankan oleh IHSG karena ini banyak sekali bottom ya, candle-candle gitu ya, candle-candle bottom yang sepertinya kena ya. Ini saya sambil lihat chart ya teman-teman cuan troopers ya, pakai aplikasi spot itu ada kenanya itu di level 7000-an memang, tapi kita nggak berharap IHSG kita itu beneran ke 7000 dan bahkan ke bawah 7000-an gitu ya, karena memang kita berharap di bulan Desember itu terjadi Santa Claus Rally gitu ya. Jadi kalau terjadi Santa Claus Rally itu banyak saham kemudian yang mengalami apresiasi tentunya. Tapi saham yang manakah yang akan terapresiasi di tengah sentimen dan di tengah kurang lebih kondisi Santa Rally dan juga nanti sampai di bulan Januari itu di Januari Effect. Nah, kita nanti akan bahasnya bersama dengan founder begitu ya dari Sekilas Saham ya kalau nggak salah ya. Ada Alfian, Sekilas Market, ada Alfian Dwi Sayekti ya yang menjadi founder dari Sekilas Market. Em, ini langsung saja kita undang. Apakah sudah join? Kalau sudah join, saya langsung invite. Ini teman-teman juga pasti pada bingung ini ya, soalnya tadi banyak banget yang nanya ke saya tentang uh, jelasin ya teman-teman. Karena emang kita juga dari sekuritas itu baru banget dapat infonya itu tadi gitu ya. Jadi memang agak sudden ya, agak mepet-mepet waktunya. Halo, malam Bro Alfian. Halo, halo Mas. Sebentar, saya pastikan Iya, suara saya jelas nggak ya, Mas? jelas, jelas banget, jelas banget. Sebentar. Iya, Oke, halo, halo. halo. Selamat malam teman-teman Cuan Troopers ya. Halo. Iya, Oke, udah jelas ya suara saya ya. iya, Oke, iya, udah jelas, udah jelas. Suara saya juga udah oke. jelas ya? Ya sudah sangat jelas. Iya, Sudah sangat jelas oke. kok. Mantap, Yuk. mantap, mantap. Mantap, Bro Alfian. Ini pertama kalinya kita ketemu langsung ini ya, daring ya, online Ya, ya. ya betul. Sebelumnya, Iya, iya. pernah kita sebelumnya ketemu di acara-acara Sukor sebelumnya ya, Mas.
Ya, Mantap, 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 ah, mantap. eh, Tapi ini pertama kalinya kita IG live gitu ya, Bro ya, Alfian. Dan juga ya, ternyata Bro Alfian ini adalah founder dari Sekilas Market. Tapi ya. sebelum kita mulai Instagram live kita pada malam hari ini, boleh nggak Bro Alfian jelasin sedikit gitu ya tentang komunitasnya begitu ya, Sekilas Market gitu. Itu sudah berdiri dari kapan dan pembahasannya lebih kemana nih? Lebih ke teknikal apa lebih ke fundamental? Silakan Bro. Ya, saya ulas sedikit ya tentang Sekilas Market. Sebenarnya saya bangun Sekilas Market ini sebelumnya tahun 2017 itu sebagai portal edukasi. Ya, cuman portal edukasinya saat itu hanya sebatas sebagai blog, tulisan blog ya. Kemudian kita vakum di 2019 ya. Terus baru mulai lagi kita ikutin era digital sekarang. Kita mulai melebarkan melebarkan strategi edukasinya nggak cuma via blog, tapi kita mulai merambah ke media-media sosial dan website, serta ada TikTok juga dan Threads kita edukasi juga di sana. Nah, untuk komunitasnya sendiri kita ada untuk bahas saham secara fundamental maupun teknikal. Tapi sebenarnya kita itu lebih utama ya mengedepankan fundamental untuk pemilihan saham karena udah banyak grup-grup di luar sana yang memberikan edukasi tentang analisa teknikal, ide-ide trading melalui teknikal. Namun banyak investor yang mengeluh atau trader-trader yang mengeluh kok portonya masih minus, udah ikut grup sana sini, udah ikut grup-grup berbayar sana sini karena mereka sebenarnya belum punya basis fundamental yang kuat sebagai pemilihan saham di portofolionya. Oleh karena itu kita edukasi saham ini mengedepankan saham-saham dengan fundamental-fundamental yang baik ya sebagai batas aman untuk investor melakukan investasi karena nggak semua investor itu bisa trading karena nggak semua investor itu punya waktu untuk trading. Nah, kita spesialisnya di sini memilih saham-saham yang sehat untuk nasabah jangka panjang seperti itu. Tapi kita juga menyediakan juga ide-ide trading harian seperti itu, Mas. Hmm, oke, 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 oke. Menarik ya. Ya, Jadi ini view-nya lebih banyak ke fundamental ya, berarti ya, ya, Bro ya? view view kita lebih banyak ke fundamental yang bisa dipegang jangka panjang dan membagikan hasil rutin kalau bisa ya dari dividen kepada klien-klien kita. Kita karena ada kelas edukasi dan ada bengkel portofolio juga. Jadi kita ada layanan memperbaiki portofolio nasabah juga seperti Hmm, itu. oke, oke, oke. Jadi memperbaiki portofolio itu kan tentunya berarti diedukasi ya, akan banyak sekali Ya, betul. edukasi gitu ya di Betul. sana. Betul. Bagaimana memilih saham yang benar dan lain sebagainya. Dan tadi sempat dimention ini sudah mulai dari tahun 2017 bahkan Iya, sebelum pandemi gitu iya ya. tahun Gitu. Jadi 2017. iya, 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 iya. Nah, ini berarti banyakan yang dibahas itu apakah pada sektor-sektor tertentu atau hanya apa namanya atau secara general juga bisa nih makro ke mikro gitu. Kita bahas secara general ya, makro mikro, tapi dengan timing the market ya. Kita memanfaatkan momentum pasar, sektor mana yang menarik, baru kita pilih saham-saham apa aja yang cocok untuk mulai koleksi seperti itu. Karena nanti di tengah jalan juga kita akan infokan ketika saham yang kita pilih itu sudah mendekati harga wajarnya, sudah mau mulai take profit, kita bisa instruksikan ke nasabah-nasabah kita untuk mulai cicil jual untuk yang investasinya cuman untuk periode 3 sampai 5 tahun itu kalau sudah harganya mendekati harga wajar kita mulai infokan ke klien-klien kita dan kita carikan lagi saham-saham baru dengan valuasi menarik dan ada potensi imbal hasil baik dari segi dividen maupun capital gain seperti itu. Tapi yang jelas nasabah harus mengetahui fundamental saham tersebut sebelum memasukkan ke portofolionya gitu. Jadi kita ada rutin setiap sebulan sekali kita share hasil valuasi kita seperti apa ke nasabah-nasabah kita seperti itu. Oh, oh, oke, oke, oke. Jadi ini sifatnya terbuka ya. Ya, sifatnya Maksudnya terbuka. bukan cuma di area terbuka, tapi portofolionya juga ditunjukin bahwa Ya, benar-benar edukasi dan rekomendasi yang dikasih itu sesuai begitu ya. ya seperti itu Mas. Kita terbuka kok porto kita isinya apa aja ke klien-klien kita kasih lihat. Oke, mantap, mantap, mantap. Jadi nanti buat teman-teman cuan troopers yang pengen tanya-tanya bisa langsung DM ke Sekilas Market ya. Ada Bro Alfian di sana mungkin yang bisa langsung menjawab gitu ya. Siapa tahu mau Ya, konsultasi berkaitan dengan emitennya atau berkaitan dengan porto-porto yang ada selama ini. Nah, ya, kita
sekarang dari sana berangkat dari sana kita sekarang membahas tentang market ya, Bro. Ini berkaitan dengan pergerakan IHSG kita hari ini yang ternyata ditutupnya nggak happy weekend ya. Kalau kalau Ya, gue lihat ini secara teknikal, ini kan IHSG kita ini ya bentar ya. Tadi gue buka aplikasi spot, gue ngelihat ada chart tiga candle merah ya. ya, Kalau tiga candle merah itu kan biasanya namanya three black cross ya. ya, Ini adalah pola bearish continuation. Nah, kalau ya. dari Bro Alfian sendiri, ini ngelihat apakah memang sudah diekspektasikan gitu ya di bulan November ini ada pergerakan yang kalau boleh kita bilang ini separah ini gitu ya. Ini adalah Ya. pergerakan terendah selama beberapa bulan ya, 2 bulan terakhir nih kalau nggak salah nih. Ya, sebenarnya penurunan ISG ini kita sudah ekspektasikan dari awal November ya. Karena kalau secara Mm-mm, teknikal kita follow the trend ya. Tren IHSG itu mulai patah mulai dari 1 November. Itu dia bergerak di bawah ketiga moving average-nya, baik moving average jangka pendek, moving average 5, 20, 60 ya maupun 120 itu patah pada awal November. Nah, di situ kita udah expect bahwa IHSG arahnya downtrend. Tapi sejauh mana IHSG downtrend? Kemarin sih karena belum ada info Donald Trump mau perang dagang lagi, kita expect IHSG itu hanya turun sampai 7.300 atau 7.200. Tapi ternyata Trump mulai mengumumkan bahwa dia akan memulai perang dagang lagi, apalagi dia udah menentukan tarif ya. Hari ini atau kemarin itu tarifnya sudah keluar, mereka akan menaikkan tarif bea masuk dari Cina itu sebesar 10% ke semua barang. Kemudian mereka juga mulai menaikkan lagi 25% itu ke Meksiko dan Kanada. Itu akan mengkhawatirkan ya buat pasar karena perang dagang berikutnya itu akan kembali melemahkan rupiah ya. Sebenarnya yang pertama kali melemah ketika perang dagang itu kan ada yuan. Nah, cuman mm-mm, dari 2000 kita ada backtesting juga di 2018 lalu ya, 2017 sampai 2019 sewaktu perang dagang itu berlangsung ya 2 tahun sampai 3 tahun itu yuan terdepresiasi sekitar 11%. Nah, sedangkan rupiah juga follow pergerakan dari yuan tersebut. Yuannya melemah sekitar 11%, rupiah juga bergerak melemah di area 11% itu. Nah, itu yang bikin mm. investor worry ya, capital outflow sampai hari ini masih capital outflow karena sebenarnya kita punya sentimen positif juga dari pengumuman The Fed mau ngumumin suku bunga di 17 sampai 18 Desember nanti kan. Tapi pengumuman suku bunga ini mereka ragu untuk menurunkan setelah angka inflasi keluar. Ternyata inflasi Oktober ya di US itu inflasinya naik dari bulan September lalu. Padahal trennya Mm-mm. sudah bagus. Tren penurunan inflasi itu sudah bagus, sudah menuju ke arah 2% sesuai target mereka. Tapi ternyata angka inflasi yang keluar jadi naik sebesar 2,6%. Nah, di inflasi yang naik itu pemerintah US ini mulai meneliti lagi sebenarnya penurunan suku bunga ini jadi stimulus yang tepat nggak untuk meredam angka inflasi karena kok ternyata Oktober inflasinya naik. Oke. Nah, tapi kita market masih mengekspektasikan bahwa suku bunga harus turun atau perlambatan ekonomi akan berlanjut seperti itu, Mas. Jadi Mm-mm, untuk mm-mm, kalau dari mm-mm. secara teknikal seperti yang Mas Daniel bilang tadi, ya IHSG saat ini masih downtrend dan kita perkirakan support kuatnya itu ada di 7.000 base-nya. Nanti kita akan baru party, Mm-mm. baru masuk lagi ketika support kuat itu udah tersentuh, baru kita akan siap untuk entry lagi. Seperti itu, Mas. Mantap, mantap, mantap. Hmm, Ini sangat komprehensif ya dari pandangan makro, kemudian ke mikro dan juga teknikal. Dan juga buat ya, teman-teman yang ingin hmm, bertanya dan memberikan komentar, silakan pertanyaannya langsung dimasukkan ke kolom question and answer iya, di bawah ya, karena tentunya akan langsung kita tanyakan ke Bro Alfian. iya, Nah, namun sebelum saya beralih ke tanggapan-tanggapan dan pertanyaan Cuan Troopers ya, ini kita masih di makro ya, kondisi ekonomi iya, makro yang merupakan kita ini kan terkena dampak ya dari The Fed yang tidak iya, menurunkan suku bunga iya, kembali gitu ya. Kita berharap dia menurunkan suku bunga di akhir tahun dan ternyata tidak menurunkan. Nah, ada katanya banyak narasi di market ini banyak yang bilang bakal ada resesi di tahun 2025 iya, gitu, di awal iya, kepemimpinan Presiden Trump. iya. Eh, Kalau Tanggapannya Bro Alfian gimana? ya, kalau tanggapan kita kalau bilang akan ada resesi, sebenarnya resesi
tanpa kita sadari sudah berjalan ya, sudah ada perlambatan. Buktinya kemarin deflasi berturut-turut, kemudian juga capital outflow itu juga sudah termasuk kekhawatiran dari deflasi ya. Sebelum kita bicara deflasi, kita lihat dulu, saya akan backtesting dulu pergerakan IHSG ya. Waktu penurunan IHSG sebelum-sebelumnya ya yang terjadi market crash kan kita sempat backtesting tahun 2015, tahun 2017, 18, 19 itu ini memang pola yang sangat rutin ya yang kita lihat polanya rutin mulai dari inflasi naik. Kemudian setelah inflasi naik, ekonomi berat untuk berjalan ya. Ketika inflasi naik, suku bunga eranya tinggi, itu ekonomi berat berjalan. Kemudian pemerintah US menurunkan Fed rate. Setelah Fed rate turun, itu perlambatan ekonomi baru nanti masuk early recovery lagi. Nah ini siklus yang berulang-ulang yang sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ya. Karena kita lihat respon IHSG terhadap penurunan The Fed, terhadap perlambatan ekonomi, bahkan ada perang dagang sekalipun, seperti tahun 2015, itu market crash penurunan IHSG sebesar sekitar 25%. Itu worst kondisinya ya, situasi terburuk pada tahun 2015, IHSG turunnya 25%. Kemudian kita tarik lagi, mulai ada perang dagang Donald Trump itu sekitar tahun 2017. 2018 maaf itu baru Trump mengumumkan perang dagang, kemudian di saat itu lebih parah 2018 itu selain perang dagang, Fed rate berencana menaikkan suku bunga. Kemudian neraca dagang defisit, kemudian rupiah melemah, itu 2018 IHSG melemah sebesar 16%. Kemudian terulang lagi di awal 2019 IHSG melemah 12%. Artinya apa? Artinya ketika ada rencana perang dagang atau resiko perang dagang, kemudian pelemahan rupiah, kemudian perlambatan ekonomi, itu penurunan IHSG kita toleransi di area 12 sampai 15%. Itu pun tahun 2017 dan 2019 itu ada ancaman kenaikan suku bunga. Tapi kita sekarang ada ancaman resesi, tapi ada stimulus juga, ada stimulus tentang penurunan suku bunga. Artinya mungkin penurunan IHSG nggak akan separah tahun 2015 lalu atau tahun 2018 lalu. Oke. Jadi sekarang kan penurunan IHSG dari harga tertingginya di area 7.800 ya sampai sekarang di area 7.100 itu penurunannya baru sekitar 8 sampai 9%. Yang kalau turunnya 10% atau 11% itu kita mendarat di area 7.000 ya support kuatnya. Ya, itu dengan sentimen saat ini kita tolerir penurunan IHSG itu ada di area 7.000. Namun kalau nanti ada memanas lagi ya geopolitik global atau juga Donald Trump ada ngumumin tarif bea baru akan kita toleransi penurunannya sampai seperti 2018 yaitu di kisaran 13 sampai 15% atau di area 6.800 atau 6.900 yang sebenarnya penurunan ini teman-teman investor nggak perlu panik karena ini sebenarnya cuma sebuah siklus ekonomi aja ya di mana pasar saham bergerak lebih cepat dari keadaan sebenarnya ya jadi mungkin resesinya 2025 akan resesi besar-besaran ya pasar udah worry duluan dan udah turun duluan seperti COVID lalu kan sebelum COVID selesai juga pasar udah kembali naik lagi itu apalagi krisis kan jadi pas masih PSBB berjalan terus pengumuman COVID jenis virus setelahnya keluar baru lagi tapi IHSG sudah naik lagi jadi seperti itu kan selalu ada peluang ya kalau kata Warren Buffett dulu ada dia pernah bilang greedy when others care ya kan gitu kan karena memang saat IHSG downtrend memang di mana-mana itu yang tersebar adalah ketakutan, berita-berita jelek semua. Tapi kalau kita punya backtesting history yang jelas, kita bisa jadikan itu peluang bahkan di mana IHSG bisa mendarat. Dan ilustrasi kita skema yang kita buat IHSG mungkin bisa turun ke 6.800 atau 6.900 di mana itu mungkin terjadi sebelum pengumuman suku bunga bahwa nanti 17 sampai 18 Desember memang The Fed ragu untuk menurunkan tapi ekspektasi pasar masih minta untuk suku bunganya turun jadi mungkin akan tetap koreksi sampai awal Desember tapi pertengahan Desember itu IHSG kita proyeksi sudah mulai rebound kita nggak bilang ada window dressing tapi IHSG mulai rebound seperti itu. Oke. Ini sekaligus menjawab dua pertanyaan dari teman-teman cuan troopers kita. Yang pertama itu adalah apakah
IHSG akan bergerak di bawah 7.000 ya, gitu ya. Nah, ini udah kejawab ya, tadi. Dan yang ya, kedua ada yang nanya apakah akan ada window dressing nih di tahun 2025? Karena ya, kayaknya sorry di tahun 2024 karena di tahun 2023 itu banyak yang bilang window dressing tidak begitu deras ya, terjadi gitu ya. Jadi setuju. ya udah dari sudut pandangnya Bro Alfian ini udah kejawab ya window dressing itu di tahun ini sepertinya memang masih agak berat ya Ya, berarti view-nya ya berat. Bro ya. Ini tentu Ya, karena kondisi makroekonomi yang sedang terjadi. Nah, ya, tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ini kan ada emiten-emiten perbankan ya kalau kita lihat bro, ya, yang sebenarnya ya, profit marginnya dia itu ya, gede gitu ya, ya, tapi harganya dia itu udah dikatakan relatif cukup murah ya, karena terkoreksi mulu nih dari kemarin ya. nih. Nah ini apakah tidak berpotensi untuk terjadi window dressing gitu di sektor-sektor perbankan di bank-bank besar kita? Sektor perbankan hari ini masih dipukul karena hari ini saya lihat keluar ya rilis BRI, kemarin rilis Q3, terus hari ini ada rilis bulan Oktober ya. Rilis bulanannya BRI ternyata angkanya masih jelek. Tadi saya cek, Mhm. saya lihat dulu ya yang tadi BRI. Nah, ini dia laba laba bersihnya masih turun ya 26% month on month ya bulan Oktober ini. Kemudian net interest marginnya masih melemah. Terus juga cost kreditnya sih turun sebenarnya, tapi dana pihak ketiganya juga turun. Jadi sebenarnya sampai bulan Oktober ini Hmm. kinerja BRI masih belum memuaskan ya, tapi labanya masih besar. Memang labanya, marginnya masih besar, margin labanya. Dan secara valuasi BRI masih murah, tapi sentimennya masih jelek karena BRI belum menunjukkan perbaikan NPL yang signifikan. Yang kemarin di atas 3%, terus NPL-nya turun ke sekitar 2,9%. Kita pun hitung valuasi BRI saat ini udah murah. BRI kita Mhm. valuasikan sekarang Mhm. itu diskonnya sudah 30%. BRI sudah diskon 30% atau under value ya. Ini Iya, sebenarnya iya. ya, cuman kita tinggal nunggu momentumnya itu, momentum IHSG mulai masuk ke area supportnya kapan ya, seperti itu kan sebenarnya yang bikin BRI turun sentimennya. Kalau bicara margin, BRI masih punya margin. Kalau Mhm. bicara dividen, BRI masih bagus dividennya. Tapi momentum untuk entry-nya adalah kita akan nunggu sampai tekanan jual asingnya reda, karena pengaruhnya bukan cuma dari internal BRI aja, karena saat ini pengaruhnya dari capital outflow global gitu sih Mas. Iya, 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 iya. Dan juga kemarin ada MSCI rebalancing pula Ya, gitu ya. ada Jadi rebalancing. makin kenceng juga nih Iya, outflow kita iya. keluar gitu ya. Nah Heeh. ini ada komentar dari rekan cuan troopers kita, Dani underscore L0979 ini menarik banget ya. Berkaitan dengan outflow asing masif, apakah akan PHP semata window dressingnya? Nah ini udah dijawab ya tadi sama Bro Iya, Alfian ya, iya. gitu. Kita Karena kita nggak memang kita nggak expect ada window dressing. Mungkin berat ya kalau bicara window dressing. Tapi untuk rebound ya, untuk rebound sementara itu ada potensi ya. Ketika oke, IHSG oke, sudah oke. sentuh 7.000. Oke, oke. Ini ada banyak banget nih langsung pertanyaannya di kolom Ah, komentar. Ada yang bertanya tentang sektor oil and gas gitu ya. Kemudian ada yang bertanya juga nikel, ada Telkom, ITMG dan Pegas gitu ya. Nah, ya, ini kita nanti akan muter ya teman-teman Cuan ya. Troopers, tapi kita masih di perbankan dulu gitu ya. Karena di perbankan ini adalah salah satu penopang indeks harga saham gabungan kita dan yang paling mungkin terjadi window dressing itu di emiten perbankan besar. Gimana pendapatnya Bro Alvin? Ya, setuju. Perbankan ini Mm-mm. termasuk jadi portofolio utama kita ya di Sekilas Market, karena di layanan bengkel portofolio kita setiap nasabah yang konsultasi untuk perbaiki portonya pasti ada perbankannya yang kita rekomendasikan, termasuk BRI, Mandiri dan BCA, di mana sekarang valuasinya sudah murah dari BRI, Mandiri. Untuk BCA ya kita berhenti untuk rekomendasi buy ya, karena valuasi BCA ini valuasinya nggak semenarik dari BRI dan Mandiri dan BNI. Ya, valuasi yang paling murah saat ini BRI, tapi belum waktunya untuk average buy. Untuk yang sudah punya belum waktunya untuk tambah ya.
sudah kemarin di support yang kena ada di 4.250, hari ini kena lagi supportnya, bisa mulai koleksi ya di 4.250 ke bawah untuk BBRI, karena ketika nanti IHSG Mm-mm. rebound, yang biasanya paling kuat untuk melanjutkan tren penguatan IHSG itu ya saham-saham perbankan yang big cap ini, BRI, Mandiri, BCA ya. Di era perlambatan pun sebenarnya labanya masih bagus, dividennya masih rutin ya. Jadi untuk investor-investor yang mau pegang jangka panjang nggak perlu worry kalau harganya turun seperti ini. Bahkan untuk average buy kita tinggal ini aja, teknikalnya kita tarik, teknikalnya supportnya ada di area Mm-mm. berapa aja. Jadi nanti di setiap area support bisa kita jadikan area untuk average ya, cicil beli gitu Oke kalau untuk oke. Ini perbankan. kayaknya udah iya, ini kayaknya juga bener nih ya, BRI ini kayaknya udah deket-deket support Ya, nih. Terakhir kali ini ya, berapa bulan lalu sempat nyentuh 4.100 nih kalau nggak salah nih. Ya, ya, beberapa bulan lalu tapi ya ini kalau nggak salah iya. di Bottomnya di tanggal 4.100. 19 Juni. Iya, betul di Di 19 4.000 Juni, ya. Mas. Ah, ah, ah. 4.100 19 Juni. Ya itu Mm-mm. udah dekat bottomnya kok, angka 4.000, apalagi kalau dikasih 4.000 itu diskon ya, buat buat kita itu diskon yang sangat menarik kalau kalau dikasih 4.000, karena Iya, untuk iya, iya, investor, iya, iya. untuk Ah, ah. jadi kita kita punya selisih margin kenaikannya, nanti punya potensi yang lebar gitu. Iya ya, soalnya gue lihat nih kayaknya banyak banyak gap down juga nih ya, gap-gap Iya. kosong di atas. Tapi memang Mm, memang sih ya ini tuh harus menunggu momentum ya karena memang pasti iya, akan ada story dari emiten-emiten ini ya yang mendukung iya. pergerakannya. Mm, Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan menarik nih dari teman-teman Cuan Troopers yang sudah bertanya di kolom komentar. BBRI udah kita bahas. Ini ada teman kita Cuan Troopers, ada Lenny Center gitu ya, Lenny Center iya. underscore Sulam. Wah, mantap. Apakah Telkom sudah tidak menarik dengan adanya Starlink? Ya bener juga ya, Starlinknya Elon Musk nih. Iya. Telkom gimana nih? Bakal turun terus nggak nih? Saya juga langsung buka Bicara chartnya Telkom. Telkom, saya langsung buka view kita tentang Telkom dulu ya. Iya ya. Sebenarnya Kayaknya Bro Alfian ini view ke saham-sahamnya ada banyak ya kayaknya ya. iya, karena portofolio Dari kita 2017 soalnya. iya, kita utamakan portofolio kita di setiap sektor itu harus ada, Mas. Kita harus Mhm. punya setiap saham-saham andalan di setiap sektor. Nah, termasuk kalau di sektor telekomunikasi ya, Telkom sih jagoan kita sebenarnya, tapi koreksi karena Starlink. Oh. Justru ini ya karena kemarin sentimennya Starlink, tapi selain dari sentimen, laba Telkom juga kemarin turun. Kebetulan labanya juga turun. Mhm. Nah, oleh karena Oh itu terkoreksi gitu. dalam. Iya. Ini bukan Nah, bukan turun gara-gara kena disrupsi dari Starlink, bukan kan? kalau dari Bukan ya? disrupsi Starlink sepertinya belum ya, karena penggunaan Starlink di masyarakat juga kan Belum 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 masif kan? menyeluruh. Soalnya Iya, belum iya. masif. Iya, Belum masif. makanya. Cuma ini memang labanya Mm-mm. turun bisa jadi karena perlambatan, atau ada ini juga nih, Mobile ARPU. ARPU itu apa ya, penggunaan, Mm-mm. sebentar saya agak lupa. Ini Mm-mm. ARPU-nya turun. Heeh. ARPU ya. ARPU itu Iya. maksudnya gimana tuh, Bro? Average revenue per user, maksudnya margin per Oh, user. Iya, paham, iya, paham, iya. paham, paham, paham. Iya, jadi Iya, margin iya, per iya, iya. usernya dia turun, menyebabkan labanya turun. Tapi secara valuasi dan fundamental kita masih yakin ke Telkom di harga saat ini. Kemudian saya Heeh. baca riset-riset tentang Telkom juga, area TP mereka, taking profit secara konsensus ya masih di angka 3.500, di atas 3.500 ya. Jadi untuk sekarang di area 2.000 berapa Telkom saat ini? Sekarang Mm-mm. di dua ribu tujuh Di ratus itu udah diskon value-nya ya. 2007, heeh. Iya, saat ini 2.710, iya. iya, 2.700 ini juga sudah diskon. Kebetulan juga kan blue chip kemarin pada turun. Jadi Telkom Mm-mm. untuk balik naik juga masih berat, karena termasuk Telkom ini saham blue chip Mm-mm. yang terkena capital outflow juga seperti itu. Kalau Iya, bicara iya, iya, valuasi ini iya. sudah murah.
Iya ya, kalau dari valuasi murah, cuman Iya, takutnya dia murah dan jadi murah terus gitu, Bro. iya, Takutnya kayak gitu. iya, Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya, karena kan iya, memang semoga ini nggak kalau dari gitu. teknikal sih, iya dari teknikal kita ngelihat memang sama agak ada kemiripan dengan BRI, Iya, banyak gap down-nya, iya, dan juga mungkin dari sisi revenue-nya iya. turun ya gitu ya, Bro Ya, ya. revenue-nya turun. Karena revenue-nya Ah, turun, nanti ah, kita ah. pantau lagi aja. Kita pantau di akhir tahun ya. Kalau kuartal 3 kemarin kurang memuaskan ya kinerjanya. Kita pantau lagi akhir tahun. Kalau ternyata labanya masih turun, kita nggak kita keluarkan dulu dari list portofolio kita. Kalau laba turun, takutnya kan kayak Unilever kemarin. Makin murah karena memang labanya turun terus seperti itu. Oke 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 iya. Mungkin mungkin juga ada pengaruhnya dengan ini kali ya, dengan deflasi kemarin ya. Kalau deflasi Iya, kan harga jadi pada murah, 5 bulan lagi. Jadi kan daya mm, beli menurun. Kalau daya iya, beli menurun, mau makan aja susah gitu iya. ya. Apalagi mau Mungkin. beli mau beli pulsa gitu. Iya, mungkin Mungkin sedikit kali ya, banyaknya, mungkin. sedikit sedikit banyaknya ada pengaruh dari situ juga, Mas, dari revenue. Iya Karena iya iya. dia yang dia ungkapkan revenue per usernya itu yang turun, Mas. Iya 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 benar 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 benar. Oke oke, Bro, ini tuh sebenarnya ada banyak banget pertanyaan ya. Kita akan bahas Iya, satu-satu iya, dan di akhir nanti mungkin kita bahas Adaro ADI boleh, iya, Bro? Karena hari ini boleh. kan Kebetulan hari ini ya. cash dividen Adaro plus hari ini pooling hari pertama ya Iya, ADI. Nanti ah, akan silakan, kita bahas silakan. belakangan ya, tapi Iya, kita akan bisa, muter. bisa kita Nah, kita bahas Adaro. dan sebelumnya saya mau ingetin lagi nih teman-teman Cuan Troopers yang belum menggunakan aplikasi Spot ya. Ayo buka aplikasi via ifrom.sukorsekuritas.com atau download aja aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, nanti daftarnya lewat sana. Dan kemudian waktu kalian daftar jangan lupa masukin kodenya Bro Alfian nih. Kodenya ada di mana Iya, Bro? ada kodenya Alfian di kode referral di pembukaan akun Langsung, Ifom Sukor Sekuritas langsung ada. Kalau kalian langsung ada. menghubungi Sekilas Alfian. Market juga, kalau kalian menghubungi Sekilas Market langsung kita kasih link pembukaan akun juga dari kita seperti itu di Sukor. Karena sekilas market ini punya grup khusus ya tadi yang membahas secara Ya, fundamental dan juga ya, teknikal, ya, makroekonomi, mikroekonomi ini semuanya nanti ya, akan dibahas ya, secara komprehensif. Nah, ya, kita juga teman-teman Cuan Troopers kita juga di bulan 11 dan di bulan 12 nanti ya kita akan ada promo-promo menarik begitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru buka akun di Spot itu kita akan ada undian menarik, ditunggu aja infonya ya, di bulan 12 nanti ada. Kita juga udah ada fitur untuk membuka akun day trade. Yeay, hari ini ya, ye, hari ini kita sudah launching day trade ya, kita udah sosialisasikan. Jadi teman-teman kalau mau buka akun day trade gampang banget. Sisa buka aplikasi spot kalian, di kiri atas nanti klik ikonnya itu day trade. Nah, day trade ini akan memungkinkan kalian mendapatkan 6 kali cash balance. Jadi kalau misalnya kalian punya duit 10 juta, itu dikali 6 gitu ya. Kalian akan mendapatkan buying power itu sampai 6 kali lipat cash balance atau 5 kali liquid market value. Tergantung nilai haircut dari masing-masing sahamnya tentunya. ya. Dan sahamnya nanti akan mengacu ke list saham yang sudah ditentukan oleh Sukor Sekuritas gitu ya. Gampang banget, list sahamnya nanti bisa dicari di aplikasi Sukor. Oke, kita lanjut lagi nih ya, bahas-bahas tentang emiten dan market. Dan gue juga pengen info ke teman-teman bahwa akun day trade ini juga bisa dipakai untuk jual beli emiten-emiten yang kita sudah diskusikan tadi. Iya, Telkom, BRI itu bisa gitu ya. Adaro juga bisa bisa, ya bisa teman-teman ya. Tadi banget. udah saya tes soalnya. Nah, nah, kita beralih ke pertanyaan ini dulu nih. Ini menarik nih. Ada kita muter dikit ya. Kita ke sini dulu nih. Ada pertanyaan dari Augustinus Kris. Tolong insight Bakri Group Kak Dewa dan Bumi. Tambahin satu BRMS. Gimana bro? Bro Alvin. Oke, insight Bakri Group, saya punya insight sih ada di BRMS ya. Selain Mm, Sukor juga rekomendasi BRMS, kita juga baru tadi baca rilis Bumi Resource Mineral ya. Ternyata Yes. labanya Bumi Resource ini sangat memuaskan ya, naik 200%, 230% ya laba BRMS ini Mm, naik. Kemudian sorry, bukan labanya, penjualan revenue-nya naik 230%, kemudian net profit-nya naik 54%. Ini artinya apa? Artinya
artinya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang sebenarnya bumi beneran ada fundamentalnya nggak sih? Sebenarnya BRMS tuh beneran jualan nggak sih? Apa cuman story aja di market? Nah, ini tercerminkan di laporan keuangannya di mana mereka berhasil mencetak laba. Nah, kalau dari segi valuasi ya, Bumi Resort saya cek dulu. Mm-mm. Ini saya juga sambil Ya, ngecek ya bro. ya, BRMS ya. BRMS. Mantap banget tuh soalnya Iya, pergerakannya ya belakangan ini. akhir-akhir ini Kita Bumi dan pernah bahas. iya, Bumi dan BRMS ini Luar akhir-akhir ini biasa gerak. kenaikannya luar biasa ya. Uh-uh. Kita udah pernah rekomendasiin dari harga 180, Ya, udah pernah gitu ya. Cuman memang gerakannya agak slow ya teman-teman. Tapi begitu satu kali dia take off, ya udah terbang nggak turun-turun lagi. iya sebelumnya sempat kita ngeluarin riset BRMS juga. Nah, Iya ini benar. terakhir kita buat riset BRMS sih sudah lama ya, kita belum update lagi. Jadi kita bahas secara teknikalnya aja dulu mungkin ya, karena kalau dari segi fundamental kenaikan laba ini kan biasanya akan akan membuat earning per share-nya nanti naik, earning per share-nya naik, kemudian PE ratio-nya juga akan lebih murah, PE ratio-nya akan lebih murah dan ini juga valuasinya jadi lebih menarik untuk investor. Selain itu juga ekspor bumi dan BRMS ini juga ekspornya besar ke global ya. Ekspor batu baranya baik yang kalori tinggi maupun yang kalori medium itu mereka menyediakan untuk global. Jadi apalagi Indonesia ini kan penyedia eksportir kol terbesar di dunia ya. 50% porsi kol itu disuplai dari Indonesia. Salah satu eksportir terbesarnya itu ada Bumi dan BRMS. Apalagi BRMS juga selain coal juga mereka ada ekspor gold juga yang akhir-akhir ini harga emasnya naik. Jadi dari secara story BRMS dan Bumi ini masih menarik. Tapi kalau secara teknikal kita lihat BRMS mulai koreksi di area 450, mereka mulai berat ya, mulai jenuh kenaikannya karena sudah tinggi dari 150 sampai 450. Mungkin ya support berikutnya ada di MA 60-nya, kita bisa lihat di area 320. Ya, kalau teman-teman Hmm. mau ya kalau kalau teman-teman mau coba trading di BRMS, kita punya area supportnya di 320 karena saat ini harga sudah bergerak di bawah kedua MA. Nah, di MA 20 udah turun, di bawah MA 20, di bawah MA 5 juga bergeraknya. Kita cuma khawatir bahwa BRMS ini akan downtrend jangka pendek ya, koreksi wajar dari kenaikan yang sudah sekitar 3 bulan terakhir. Hmm. Takutnya aksi Hmm. taking profit. Sebenarnya kalau teman-teman mau trading harian, trading cepat gitu, apalagi pakai akun day trade ya tadi ya, trading Iya, cepat iya, untuk iya. scalping sehari itu masih sangat nyaman ya karena fluktuasinya masih volatil ya, masih sangat nyaman untuk Mm-mm. trading harian. Tapi dengan catatan kalau downtrend jangan nginep. Kalau downtrend kalau Iya. downtrend tradingnya jangan nginep ya, baiknya beli pagi Mm-mm. jual sore ya Iya, atau beli sore BPJS. jual pagi, iya BPJS ya. Nah kemudian Iya, tapi kalau untuk kalau di swing, akun akun day trade itu kebetulan kebetulan sore udah di for sale tuh jam iya 15.30 nggak bakal nginep. iya akun day trade tuh. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau pakai akun day trade, usahakan belinya pagi, jangan Iya, sore-sore baru beli gitu. Iya. Jadi untuk iya, BRMS iya. kita 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 baru akan call buy kalau kalau turun di bawah 350 ya karena tren jangka pendeknya masih kita khawatir taking profit ya. Karena udah kenaikan yang Mm-mm. jauh. Tapi untuk long term, untuk sampai akhir tahun, trennya kita lihat secara jangka panjang trennya masih bagus. BRMS Energi juga bagus energi. Mereka Mm-mm. eksportir oil dan gas juga energi ya. Mm-mm. ENRG. Oh, oke. Berarti tadi dari Dewa, Bumi, BRMS yang paling best choice itu BRMS ya, bro ya? Ya, BRMS dan ENRG. Energi. Karena Iya, kayaknya kalau gue lihat juga volumenya masih lumayan ya di masih sana ya. lumayan, Enak masih kayaknya. masih volatil Enak juga, kayaknya buat enak di untuk TikTok. tektok, untuk BPJS. Iya, 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 iya. Ini ada Ya, yang bilang saya BRMS average di 147 mantap banget. Udah mantap. 200% berarti Itu ini udah ya. 200%. Mantap nih. Ya, Heeh. kalau punya Moga-moga pakai uh, aplikasi spot nih. iya. Kalau punya average bawah, kalau taking profit jangan di sell semua. Kalau bisa selalu disisakan barang Iya. untuk jaga average. Heeh. Atau paling enggak tinggalin modalnya aja. Kan Iya, udah naik 3 kali lipat ya. Udah 200%. iya, Modalnya tinggalin lah gitu. Jadi bisa terbang iya, kemanapun. setuju.
Oke, oke, Yang oke. penting yang penting jangan Iya, sampai habis barang karena tren iya. tren komoditas masih bagus. Oke. Tren komoditas masih Masih bagus ya, ini menarik banget. bagus ya. Nah, oke. Ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada yang tanya berkaitan nih masih komoditas ya, emiten-emiten emas lain selain BRMS kan ada MDKA Iya, gitu, MDKA, PSAB, United Tractor, ada Harta Dinata dan lain sebagainya. iya. Kita memang tahu harga emas acuan ini kan turun ya, Hmm. terkoreksi lumayan dalam Heeh. gitu. Tapi view-nya terhadap emiten dalam negeri, emiten-emiten emas gimana? View Mas kita rekomendasikan masih ada di Antam kita rekomendasikan meskipun kemarin penjualan Antam naik kok. Penjualan Antam naik drastis di atas 20%, tapi ternyata labanya turun karena beban operasionalnya masih tinggi. Nah, untuk Antam sendiri, untuk Antam sekarang bergerak di harga 14.30 ya dengan chartnya saat ini secara teknikal udah masuk ke area support 1400 di mana kemarin sempat koreksi sampai 1380 ya. Tadi sempat sentuh juga di bawah 1400 tapi kembali close di atas 1400. Jadi untuk teknikal masih menarik untuk trading ya dari Antam. Sedangkan dari segi valuasinya Antam kita valuasikan bahwa Antam itu Hmm. diskonnya 50% saat ini. Kita valuasikan Antam diskonnya 50%. Sebenarnya diskonnya sangat bagus karena potensi pertumbuhan labanya masih lebar ya Antam ini dari penjualan emas. Jadi singkat story Antam ini penjualan emasnya 70% ya berkontribusi terhadap laba Antam. Baru sisanya yang lain-lain ada nikel, ada boksit, ferronikel dan lain-lain. Intinya utamanya Antam tuh penjualannya di penjualan emas. Nah, sedangkan kita lihat Hmm. tren harga emas jangka pendek memang 1 bulan terakhir emas koreksi cukup dalam. Tapi kalau kita tarik dari awal tahun, itu pergerakan emas sudah melebihi sekitar 20% ya kenaikan harga emas ya. Dan ini trennya kami nilai masih akan berlanjut karena harga emas ini nanti akan berkaitan dengan M2 money supply di global, M2 money supply di Indonesia dan kita backtesting juga pergerakan harga emas dan rupiah itu secara jangka panjang memang nanti rupiah itu nggak akan menang melawan harga emas seperti itu. Jadi untuk jangka panjang harga emas ini kita nilai masih akan naik sampai 2025 nanti. Bahkan 2026 mungkin emas kita proyeksikan bisa berada di atas 2 juta per gramnya seperti itu. Jadi view-nya memang cukup panjang ya. Jadi Ya, jangan view-nya jangan harap cukup panjang. iya, jangan berharap ini akan cepat terjadi ya. Kalau Iya, beli dari sekarang ya berarti harus sabar-sabar aja gitu iya ya teman-teman. betul. Kalau untuk koleksi long term, ya kita mulai koleksi-koleksi tapi nggak yang besok langsung naik atau bulan depan langsung naik. Bisa untuk trading kita tinggal lihat teknikalnya. Tapi secara fundamental Antam ini kuat kok, fundamentalnya kuat. Karena sebelumnya secara historis Hmm. juga pernah juga naik ke area 3.000 pun sudah pernah Antam seperti itu. Jadi kita punya valuasi Antam di angka 3.000 itu masih worth, masih wajar untuk kita seperti itu. Untuk bisa di atas 2.000, Hmm. untuk 2.000 sampai 2.500 itu masih wajar. Hmm. Oke, 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 menarik, menarik ya. Berarti emiten-emiten emas juga ini, oke. Iya. Apakah emiten-emiten emas ini berpotensi terkena window dressing, bro? Yang kita bahas tadi untuk window dressing mungkin berat ya bicara window dressing, tapi untuk rebound, untuk technical rebound itu sangat mungkin ya emiten-emiten emas, apalagi karena penurunan harga emas kemarin di market langsung panik selling harga saham-saham emas banyak yang terkoreksi lebih dari 5%. Itu udah cukup menarik sih untuk trading sampai akhir Desember nanti, seperti ada Antam, ada HRTA, kemudian ada PSAB juga. Ya itu menariklah tiga saham itu untuk trading. Hmm, iya, 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 iya. Mantap. Oke, ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. Oke, ini. Nah, satu pertanyaan sebelum kita ke Adaro ya, teman-teman, Ya. supaya penasaran. Satu pertanyaan sebelum ke Adaro, kita akan pilih berkaitan. Nah, ini ada yang tanya tentang Pani. Boleh nggak nih dibahas Pani. Pani? Pani ini bertahan loh, bro, 15.000. Iya, kita cek Sadis nih Pani dulu ini. ya. Pani kita cek dulu ya, Iya, Mas. iya. Tuh.
15.500. Padahal kemarin udah patah tren, Bro. Ini kalau kita lihat teknikalnya ini trennya kan patah ini, Bro. Kalau kita lihat trennya saya lihat sih belum patah ya Mas, karena Oh, belum ya? MA60-nya masih iya masih bergerak Oh, di atas oh, MA60. oke oke Kalau oke. kalau tren jangka Pakai panjang, MA60 ya? iya Heeh, heeh. untuk tren jangka panjang dia masih oke, cuman kemarin udah jenuh di area 16.000 15.000 ya Mas Oh, paninya. Ya, iya kita lihat iya benar-benar. kalau kita lihat fundamentalnya dari kuartal 2 kemarin earningnya cukup strong ya. Pani ini Mm-mm. reportnya earningnya tuh naik 416% year on year ya 400% itu Mantap. tinggi sekali ya kenaikan earningnya dari tahun ke tahun. Kemudian kuartal ke kuartalnya naik 33%. Nah, kalau secara valuasi price to earning-nya PE ratio-nya itu sudah sangat tinggi sebenarnya 303 kali, 200 kali itu udah jauh jauh di atas rata-rata sektornya di mana sektor properti atau sektor developer-developer ini rata-rata PE-nya itu udah ada di area 30 kali sampai 35 kali. Sedangkan Pani ini secara price to earning ada di 300 kali. Nah, ini kenapa harga saham Pani masih naik panjang karena yang investor suka itu adalah growth-nya karena growth-nya dia punya growth yang bagus ya dari laba year on year, laba kuartal on kuartal itu growth-nya tinggi. Makanya harga Pani ini sudah jauh melebihi dari ekspektasi price to earning-nya. Tapi untuk jangka panjang kalau dari growth-nya ya, kalau kita dari rata-rata growth-nya, harga Pani ini masih potensial TP-nya naik bisa sampai area 18.000 sampai 20.000 itu masih mungkin untuk Pani bisa melanjutkan penguatan. Seperti itu. Hmm. Oke oke oke. Jadi masih ada penguatan lebih lanjut. Ini kalau Iya, kita lihat secara teknikal kan ini dia kayak mau ngelewatin MA20-nya dia, iya, Bro. Gitu. Ini iya, lewat baru MA20 gas gas nih, beli nih gitu. bahas lagi kan. Kalau dari teori teknikal ya buy on breakout gitu Mas. Ketika ada Iya 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 iya. daya beli masuk besar ya kita ikut seperti itu. Kalau untuk trading ya, Iya, kalau untuk trading ya, soalnya dari ini kalau ngelihat chart daily belakangan kalau gue kan ini biasa patokannya MA20 ya bro. Ini ya, tuh dia biasa kayak dia setia sama MA20-nya iya, nih. Selalu di atas iya. MA20. Kemarin Ah, sempat patah di bawah MA20 nih kayaknya mau berusaha naik lagi nih kayaknya. iya, dia mulai Gitu. Iya mau iya dia iya dia iya. kemana ada tekanan koreksi tapi dia masih daya belinya masih kuat di area 15.000 Mm-mm. dan sudah berhari-hari Mm-mm. itu pergerakannya masih di atas MA5 kita masih bisa ikutin MA5-nya itu Yes, kalau berhasil benar. break di atas MA20 ini menarik Pan ini masih menarik. Iya 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 mantap mantap. Oke bro, kita sampai di pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman Oke, tentang Adaro dan AADI gitu ya. Nanti ada mungkin dan saya bisa, ADI. saya dan Bro Alfian ini bisa menambahkan ke Ya, teman-teman Cuan Troopers berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya nanti cara untuk tebusnya gitu ya untuk ya, mereka yang beli Adaro sampai tanggal 25 dan mendapatkan hak tebus gitu. Ini ya, gimana caranya? Apalagi kalau pakai aplikasi spot, tanggal-tanggal berapa aja yang penting gitu ya. Ini nanti ya, bisa kita jelasin lebih detail. Tapi sebelumnya ya. view-nya dulu dong, Bro Alfian nih gimana nih Ya, berkaitan dengan Adaro AADI? untuk view kebetulan klien-klien kita yang perorangan maupun institusi ini punya ya saham Adaro ya. Nah, kita udah cek untuk valuasinya. AADI ini menarik ya karena AADI ini punya PE di bawah 2, price to earning-nya punya PE di bawah 2 dan PBV-nya pun masih di bawah 1 kali di mana rata-rata sektornya itu punya price earning di atas 2 ya, antara 3 sampai 5 kali lipat kalau price to earning sektornya. Sedangkan AADI ini punya price earningnya masih di bawah 2 itu kita nilai valuasinya masih murah. Yang pertama itu ya dari segi Mm-mm. valuasinya. Kemudian yang kedua dari story-nya ternyata AADI ini sebelumnya punya kontribusi laba yang sangat besar ke Adaro. Ya, jadi selama ini Adaro profit itu salah satu yang punya kontribusi terbesar itu AADI. Di mana kalau AADI ini berdiri sendiri, bahkan labanya AADI ini hampir setara sama labanya Adaro. Seperti itu, di mana kalau AADI ini
berdiri sendiri, AADI ini masih jadi perusahaan yang independen yang kuat di mana dia supply batu bara ke global ya maupun domestik itu memang pelanggannya lebih banyak dari AADI kalau dari kita lihat dari laporan keuangannya Adaro seperti itu. Jadi AADI ini salah satu core bisnisnya Adro. Jadi kalau kita lihat AADI setelah lepas dari Adro seperti apa, ya ini akan berjalan normal. AADI tetap akan jadi perusahaan seperti Adaro ya, karena dia punya laba yang stabil, punya pelanggan domestik maupun global yang kontraknya cukup panjang juga dan supply-nya produksinya juga besar juga AADI ini ya. Sedangkan yang dipertanyakan sebenarnya Adaro ini mau dibawa kemana nantinya. Tapi itu nanti kita bahas AADI dulu ya, karena valuasinya murah, labanya kita nilai cukup solid ya, labanya cukup solid sampai 2025 nanti ya, karena kita lihat permintaan batu bara masih akan tinggi sampai 2025 nanti, karena dia itu supply terbesarnya AADI ini supply terbesarnya itu ada ke Cina dan India yang kita lihat. Nah, sedangkan di Cina ini kebutuhan batu baranya meningkat seiring dia masih ekspansi PLTU ya di mana dia masih butuh batu bara berkalori rendah ya dari Indonesia. Jadi kita lihat dari story-nya maupun dari valuasinya AAD ini masih sangat menarik di harga 5550 ya harga IPO-nya. Ya, jadi Betul. AAD ini menarik. Justru yang kita pertanyakan itu sebenarnya Adaro-nya nanti yang akan mau dibawa kemana, karena dia berencana akan mencari investor untuk ke arah energi terbarukan ya. Nanti Adaro bisnisnya akan menuju ke energi terbarukan. Jadi kalau ADI ini masih solid perusahaannya, kita bisa pegang jangka panjang. Tapi kalau Adaro kita masih lihat dulu arahnya kemana seperti itu. Oke, oke, oke. Adaro, iya, karena kan kita ngelihat ini kayaknya 2 hari ARB gitu ya. Nanti Ya, di Senin depan gimana nih bro? Lanjut nggak bro? kita lihat sih masih bisa koreksi ya berhubung hari ini. Close-nya Adaro ini ada di 2080, ini ARB-nya dia ya, tekanan jualnya masih tinggi ya, kita nggak bisa spekulasi untuk ambil di harga ARB, mungkin kita akan tawar lebih murah lagi kalau mau trading di Adaro ya. Karena sekarang semua fokus market ke arah penembusan AADI dan ke arah IPO AADI seperti itu. Dan Oke, dan oke, dan oke. yang skemanya juga yang pegang yang berhak untuk mendapat hak tebus itu truk yang masih pegang hari ini. Jadi yang besok beli, yang besok hari Senin baru beli Adaro itu udah nggak punya hak lagi untuk tebus saham AADI. Artinya sentimen positifnya Adaro makin berkurang lagi aja, selain sudah dividen udah, terus hak tebus juga sudah lewat. Nah, jadi kita belum punya sentimen lagi untuk Adaro seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi best case-nya itu kan kita berarti exercise saja gitu ya bro Iya, ya? lebih baik exercise karena beberapa klien kita juga institusi klien-klien institusi kita punya view untuk exercise AADI seperti itu. Hmm, oke, oke, oke. Bro, gimana view lu? Dan tadi Adaro dan juga AADI udah dibahas gitu Ya, ya. ya, Berkaitan dengan view-nya, kedepannya juga ini masih akan menjadi, berarti AADI ini ya karena dia sudah di spin off dari ya, Adaro, dia akan tetap memberikan revenue yang luar biasa gitu. Tapi iya untuk tetap akan. Adaro sendiri ini PI dari sisi harga itu dia bisa pairing nggak nih bro sama peersnya yang lain? Nah, Karena dia kan ini udah jadi emiten ESG gitu ya. ya kita lihat, Mm-mm. saya cek dulu ya Mas ya, dari Iya, iya, PI siap, siap. sektornya. Mm-mm. Ya, untuk Ini ada menarik ya teman-teman. untuk iya menarik untuk view area PI-nya di industri ESG itu sebenarnya rata-rata udah mahal ya, ada di area 10 ke atas ya,
PI rasio dari industri-industri ESG. Nah, cuman kalau Adaro setelah ditinggal AADI nanti mungkin akan ada perubahan struktur ya di laporan keuangannya ya. Setelah ditinggal AADI itu kita mesti kaji ulang seperti apa nanti valuasinya Adaro. Yang jelas untuk saat ini ya, kalau sekarang selagi belum menjual ada AADI, kita lihat valuasinya Adaro baik dari segi PER maupun dari segi PBV. Mm-mm. Adaro ini ada PI-nya masih di angka 5 ya, masih masih ada di rata-rata industrinya, PI-nya 5, book value-nya ya ada di angka area 3.700. Kalau dari segi book value pasti Mm-mm. murah. Cuman yang Mm-mm. yang kita khawatirkan setelah dia ditinggal AADI, labanya nanti core bisnisnya dari mana seperti itu. Kalau story-nya Mm-mm. sih mereka akan fokus untuk renewable energy. Cuma saat ini kan renewable energy belum belum teraplikasikan secara menyeluruh ya di masyarakat maupun di luar negeri itu masih masih untuk jangka panjang sekali kalau investasi di renewable energy. Jadi untuk jangka pendek kita lebih prefer fokus ke Mm-mm. ADI seperti itu. Oke, 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 oke. Mantap, mantap. Karena juga ini menarik ya untuk diperhatikan AADI-nya yang akan memberikan nanti hak tebus ya. Ya, Ini boleh udah boleh kita infokan lebih detail kali ya, Bro ya. ya, iya, Hasil meeting PUPS iya, AADI ya. iya, Karena kan di tanggal silakan Mas. jadi nanti di tanggal 2 Desember itu teman-teman yang beli Adaro gitu ya, yang hold Adaro sampai tanggal 25 ya kalau nggak salah ya bro ya. Ya, ya, Correct me if I'm wrong, itu tuh nanti bisa terima hak tebus, itu nanti namanya Adaro hak gitu ya, ada hanya. Nah, inilah nanti yang nanti apa namanya yang nanti bisa dipakai oleh teman-teman Cuan Troopers untuk ditebus. Nah, untuk teman-teman Cuan Troopers itu bisa tebusnya nanti via member area. Nah, dan di via member area ini gimana caranya akan kita emailkan lebih lanjut buat teman-teman sehingga nanti caranya akan lebih detail ya via email dan juga nanti di tanggal 5 harga exercise-nya Adro H ini akan muncul di saat market closing. Jadi teman-teman harus ingat tanggalnya ya. Tanggal 2 itu muncul adrohanya, tanggal 5 muncul harga exercise-nya, dan tanggal 6 itu baru bisa di-exercise melalui member areanya Sukor. Ini bagi teman-teman pengguna spot. Dan kemudian nanti akan ada fee ya. Ini ada fee untuk eh, pembelian gitu ya senilai 0,18%. Ya wajar ya namanya juga ya, mengexercise gitu ya, kan artinya membeli lah kurang lebih begitu ya. Nah, dengan begitu nanti teman-teman bisa melakukan exercise AADI dan juga cut off time-nya itu adalah di jam 2 di jam 2 siang begitu ya pada tanggal 6 itu sendiri nanti di tanggal 6 Desember kurang lebih begitu. Jadi nanti teman-teman jangan lupa tentu nanti kami dari Sukor juga akan mengirimkan email blast ya kepada teman-teman sekalian Cuan Troopers yang kemudian memiliki saham Adaro dan memiliki hak tebus untuk AADI. Nah, meanwhile untuk poolingnya AADI ya kalau teman-teman itu ikut pooling dan eh, apa namanya ikut pooling untuk IPO-nya ADI ini mekanismenya masih sama kayak normal gitu ya teman-teman. Kurang lebih begitu bro ya, tambahan sedikit dari ya, ya, PUPS ADI dan ya, ini untuk menutup IG live kita pada malam hari ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir atau komentar nih bro hmm, dari gue buat bro Alfian. ya, Untuk IHSG kita di akhir tahun ya nanti ya. ini kisarannya akan berada di level berapa nih bro? Oke, kebetulan kita juga baru buat target akhir tahun ISG. Kita kita share ya Hmm, story story yang kita buat nih. Semoga bisa jadi insight buat siap. teman-teman. Jadi kita punya skenario ya, skenario di mana ini nggak berjalan bull atau nggak berjalan bear juga, karena bearnya sudah berjalan. IHSG target beli kita ada di 6.900 untuk sampai awal Desember ini. Target beli kita ada di IHSG 6.900 sampai area 7.000.
Setelah itu sampai menuju akhir tahun kita berekspektasi, kita punya target IHSG bisa kembali lagi ke area 7.400. Karena biasanya ya minggu-minggu ketiga itu minggu highestnya IHSG itu biasanya ada di minggu ketiga, karena minggu keempat sudah pada fokus taking profit, mau jalan-jalan dan lain-lain. Jadi nanti mungkin tertingginya IHSG di bulan Desember ada di minggu ketiga. Kita punya ekspektasi bisa sampai 7.400 karena didukung panic buy setelah nanti marketnya rebound seperti itu, Mas. Hmm, oke, menarik banget nih. Insight-insight dan juga di akhir tahun nanti Ya, view dari IHSG ya. kita akan seperti apa. Thank you banget, Bro Oke, Alfian. Nggak berasa sama-sama. sejam ngobrol-ngobrol. Ya, Uh, uh, ya. very Thanks. happy to talk with Ah, you. Moga-moga nanti bisa IG ya. live lagi ya, Bro ya. Iya, saya sangat senang bisa kolaborasi dengan Sukor Sekuritas untuk berbagi view kita mulai dari fundamental maupun teknikal. Nanti kalau ada event atau ada live IG lagi, boleh kita bisa kolaborasi lagi. Mantap, kalau gitu. Ya, Moga-moga nanti kita bisa IG live lagi dan juga thank you buat Cuan Troopers ya. yang sudah menyaksikan. Terakhir, saya mau ingetin disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman sekalian. Jadi bijak-bijaklah untuk kemudian memilih emiten yang terbaik di akhir tahun ini. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Sekali lagi thank you Ya, banget Bro Alfian. ya. Sampai jumpa di Tit Talk selanjutnya. Yuk, Bye-bye. bye semuanya, cuan trooper.